Saudara, diceritakan ada seorang tukang sepatu yang selalu ceria dan berbahagia. Setiap hari ia selalu menyanyi dengan gembira bersama dengan keluarganya. Sementara itu, tukang sepatu ini memiliki tetangga yang sangat kaya raya. Pekerjaannya setiap hari adalah menghitung uang yang tidak pernah habis-habisnya. Orang kaya ini nampaknya sangat terganggu dengan nyanyian tukang sepatu tadi. Tetapi ia bingung mencari cara untuk membungkam mulut tukang sepatu sehingga dia tidak lagi bernyanyi. Lalu ia menemukan akal, sehingga kemudian dia memanggil tukang sepatu tadi. Ternyata ia memberikan satu buah tas penuh dengan uang. Tukang sepatu itu menerimanya dengan senang hati. Segera, tas berisi uang tadi dibawanya pulang dan diserahkan kepada istrinya. Istri tukang sepatu ini nampak terkejut, tetapi dia senang dengan pemberian yang diterimanya. Maka dibukalah isi tas tadi, kemudian dihitunglah uang itu lembar per lembar. Sementara istrinya tengah menghitung uang, tukang sepatu ini pun kemudian bernyanyi dengan riang. Ketika menghitung uang, dahi istri tukang sepatu itu tiba-tiba berkerut. Rupanya ia bingung dengan jumlah uang yang ada di dalam tas. Ia hitung sekali lagi dan ternyata jumlahnya tetap sama, yaitu Rp99.700.000. Ia tidak percaya bila uang di dalam tas itu jumlahnya seperti itu, sehingga ia kemudian menghitung berulang kali lagi. Ternyata jumlahnya tetap sama, Rp99.700.000. Semakin berkerutlah kening istri tukang sepatu tadi sambil ia bergumam. Mestinya pasti jumlahnya 100 juta. Tidak mungkin kalau jumlahnya ganjil seperti ini. Tetapi kemana yang Rp300.000 lagi? Istri tukang sepatu itu mulai bertanya kepada suaminya. Dan suaminya menjawab bahwa ia tidak mengutak-atik uang di dalam tas tersebut. Makin berkerutlah kening istri tukang sepatu. Ia mulai curiga kepada suaminya. Jangan-jangan duitnya disembunyikan. Atau jangan-jangan suaminya sudah mempunyai istri simpanan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dipikirkan istri tukang sepatu tersebut. Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menggelisahkan hatinya sehingga akhirnya meledaklah pertengkaran di antara mereka. Saudara, sejak saat itu rumah tukang sepatu tidak lagi terdengar nyanyian dan keceriaan lagi, tetapi pertengkaran demi pertengkaran menghiasi kehidupan keluarga tukang sepatu itu. Sungguh akhir kisah yang sangat memprihatinkan. Suasana rumah tukang sepatu berubah 180 derajat ketika kecurigaan telah menyusup di hati istri tukang sepatu. Saudara, bicara soal curiga, sebenarnya hal itu tidak hanya ditujukan kepada seorang suami seperti dalam kisah tadi. Sebab di dalam Alkitab pun Hawa pernah mencurigai Tuhan. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 4 bercerita bagaimana si jahat dalam rupa ular telah menyuntikkan ide di pikiran Hawa bahwa dengan sengaja Allah tidak membiarkan manusia sama seperti dirinya. Itulah alasan utama mengapa Allah melarang manusia untuk makan buah yang ada di tengah taman. Dan dengan dasar kecurigaan tersebut, maka perempuan itu kemudian terdorong oleh dirinya sendiri melakukan aksi pemberontakan. Ia mengambil buah itu, kemudian memberikan kepada suaminya, lalu memakannya. Dan sejak saat itulah manusia jatuh di dalam dosa. Lagi-lagi karena curiga, rusaklah relasi yang ada. Kali ini relasi manusia dengan Allah. Saudara, merasa curiga sebenarnya adalah hal yang wajar. Sebab sebagai manusia, kita memang memiliki keterbatasan sehingga kita punya banyak ketidaktahuan.
Akan tetapi sekalipun demikian, membiarkan kecurigaan menguasai pikiran bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Sebab selain hal tersebut merusak relasi kita, hidup dalam kecurigaan juga menyiksa diri kita. Karena itu, kemampuan mengendalikan pikiran rasanya menjadi sebuah soft skill atau life skill yang harus kita miliki. Firman Tuhan dalam Mazmur 55 ayat 23 berkata, "Diperintahkan atasmu untuk menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak akan selamanya membiarkan orang-orang benar itu goyah ataupun digoyahkan." Jelas saudaraku, ada sebuah panggilan bagi kita untuk mempercayakan penuh hidup kepada Tuhan. Tuhan adalah pihak yang bisa diandalkan karena kasih dan pertolongannya nyata. Saudara, Tuhan bukan hanya pernah menyatakan kebaikan dan pertolongannya kepada kita, tetapi kehidupan kita sendiri sebenarnya bersaksi bagaimana Tuhan terus-menerus menyatakan dirinya sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, ketika engkau punya masalah, entah itu dalam rumah tanggamu atau masalah lain, seburuk apapun keadaanmu, dan ketika kecurigaan hadir di hatimu, mari datang kepada Tuhan dan lihatlah bagaimana kemudian tindakan tersebut akan mendatangkan kekuatan adikodrati dimiliki oleh kita. Kemampuan untuk tetap melangkah, menjalani kehidupan yang akan membawa ke dalam kebaikan, di mana sukacita tetap akan menjadi milik kita. Oleh karena itu, tunggu apa lagi? Mari bawa segala kekhawatiranmu, kecurigaanmu kepada Tuhan yang adalah sumber pertolonganmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.